wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hasyr ayat 18. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Firdaus, tokoh-tokoh masyarakat, bapak ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, semoga yang hadir ini insya-Allah senantiasa diberikan rahmat, barokah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita zuhur ini awal tahun 2024. Kita sudah masuk melangkah di awal tahun. Maka kita coba untuk mengupas satu hadis nasihat dari Rasulullah, bagaimana sikap kita bermuhasabah di awal tahun. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu asal katanya hasaba yuhasibu, hisab. Hisab, kalau hisab huruf P itu nyedot. Itu beda. Jangan salah paham pula. Hisab itu bukan hisab nyedot. Hisab artinya menghitung. Menghitung-hitung atau mengira-ngira, bahasa lainnya evaluasi atau introspeksi. Besok di hari kiamat ada namanya yaumil hisab, hari perhitungan amal. Jadi dihitung amal kita. Pesan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau jadi khalifah Amirul Mukminin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab oleh Allah. Jadi kita ni Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju, pasti amal kita akan dihisab. Semua yang kita punya akan dihisab. Semua yang kita makan akan dihisab. Semua yang kita pakai akan dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal kita itu dihisab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun keburukan kita pasti dihisab. Maka di yaumil mahsyar nanti itu akan ditimbang mana yang berat hisabannya. Kalau berat hisab amal kebaikan, amal soleh kita, maka alamat selamatlah ke syurga. Tapi kalau hisab kita banyak dosa, banyak kesalahan kita, maka tempatnya adalah neraka. Memang begitulah yang sudah digariskan oleh Allah. Jadi hidup ini akan diminta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Semua kata Allah, telingamu, matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu, fikiranmu, hatimu, kullu, semuanya kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban. Lalu apa yang kita hisab sebelum Allah akan hisab kita? Yang pertama kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, an umurihi fima afnah. Umur yang Allah berikan kepada kita sampai sekarang ini Bapak Ibu sudah berapa? Hitung-hitunglah. Enggak, ada yang 50,
Ada yang 60 dan 70, ada yang belum sampai 50. Fima afna, kau habiskan untuk apa? Dah berganti pula tahun, dah berubah masa, bertukar waktu, umur bertambah. Secara matematika umur kita ni bertambah, tapi jatah kita semakin kurang, semakin dekat dengan kematian. Maka hisablah umur kita. Sejak umur berapa kita baru ke masjid? Itu namanya menghisap diri. Sejak umur berapa kita baru tahu tentang Islam? Sejak umur berapa kita baru sadar? Sejak umur berapa kita baru bertaubat? Sejak umur berapa kita baru solat? Sejak umur berapa baru kita tinggalkan maksiat? Atau barangkali sampai umur sekarang masih rajin bermaksiat? Itu hisap diri namanya. Sejak umur berapa kita tidak makan yang haram lagi? Jangan sampai sekarang solat masih rajin, ibadah masih rajin, tapi makanan masih haram. Ini bahaya. Ini hisab, ini berat ini. Maka umur kita ini akan ditanyakan oleh Allah nanti. Yang pertama di hari kiamat. Yang kedua, an jasadihi fima ablah. Jasadmu, badanmu, tubuhmu capek, lelah, kau habiskan untuk apa? Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung mungkin Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang sudah umur 50, 60, 70 ke atas, itu mungkin sudah lelah hidup nih. Betul tak Pak? Tanda lelah sudah dipensiunkan sama pemerintah. Udah tuh istirahatlah. Dah capek tuh. Capek sana capek sini. Kan tak bisa lagi kerja. Kan udah dipensiunkan secara hukum undang-undang. Itu capek namanya. Otak dah capek, mata dah capek, badan dah capek, istirahatkan. Persoalannya adalah capek kita ini selama yang sudah kita pakai itu untuk apa? Apakah capek bekerja mencari rezeki yang halal dan thayyibah, atau capek karena berbuat maksiat, capek menzolimi orang, capek berdusta, capek berbuat dosa, capek berbuat maksiat? Itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Capek, barang ini capek, capek mendidik istri, capek membesarkan anak-anak, capek. Semua manusia di dunia ini tempatnya capek. Tidur saja capek Pak. Tidur aja. Pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Capek tak? Capek. Coba kalau makan terus ngunyah terus, capek juga. Tidak. Yang tak capek ngunyah itu sapi, ngunyah terus. Kalau ada orang tak capek makan tuh sapi dia tuh. Kabau dia tuh. Capek, semua kita ini capek. Tapi kalau capek kita, letih kita, lelah kita di dunia ini bermujahadah, berjuang dalam kebenaran, maka letih kita ini akan diganti oleh Allah dengan syurga. Tapi kalau capek berbuat maksiat, menipu sana, menipu sini, mencuri sana, mencuri sini, mencuri itu capek juga Pak. Jangan bilang mencuri itu tak capek. Tanya sama pencuri, capek tak? Capek. Malam-malam bangun, tengok sana, tengok sini, manjat pagar orang, tahu orang lari, capek Pak. Ngos-ngosan juga lari itu. Jadi, berbuat maksiat tu capek juga, sembunyi-sembunyi, capek juga. Selingkuh tu capek juga Pak. Pakai handphone, nelpon di WC, dan tahu sama istri, capek juga. Tak ada yang tak capek. Semua yang baik, semua yang buruk itu ujungnya pasti capek. Tapi kalau capek kita, lelah kita yang baik, capek ke masjid, capek solat ibadah, capek puasa, capek, Allah akan ganti dengan surga. Yang ketiga adalah an ilmihi fima fa'ala fih, ilmu yang kita cari selama ini ilmu apa? Sudah nak kita amalkan? Jangan-jangan kita sudah umur 50 60, solat duha pun tak tahu. Solat hajat pun tak tahu. Sujud sahwi pun tak tahu. Berwudu pun tak tahu. Ya Allah, itu dah sial itu.
Udah 70 umur tak tahu pula masbuk. Datang terlambat salam, imam salam pula dia. Astagfirullah. Ini tak berilmu ini. Ada orang seperti itu solat ni Pak. Sudah 2 rakaat tinggal solat, datang dia. Imam salam, dia salam pula. Karena tak berilmu. Ikut taklim tak mau. Maka cari ilmu. Letihkan badan ini berilmu, cari ilmu. Yang terakhir adalah amali ainaktasabahu wa anfaqahu. Ini yang paling berat. Harta yang kau cari selama ini dari mana? Ainaktasabahu, dari mana kau usahakan? Apakah sudah benar yang kita cari? Gaji kita sudah halal enggak? Pendapatan kita halal enggak? Yang kita belikan untuk pakaian, untuk beli rumah, untuk buat ini, buat itu, beli kendaraan, itu sudah halal enggak? Hisapnya berat Bapak Ibu, jangan main-main. Sedangkan yang halal saja hisapnya juga berat. Pakaian kita berapa banyak yang halal kita beli di lemari, itu sudah kita pakai untuk beribadah enggak? Kendaraan yang kita pakai untuk yang halal, dari sumber yang halal, kita bawa ke mana? Ada ke masjid enggak? Jangan-jangan kita sering parkir mobil di mall, parkir mobil di tempat-tempat pesta dibandingkan ke masjid. Itu dihisap juga oleh Allah. Kalau halal, wa anfaqahu, ada enggak engkau infakkan, engkau sedekahkan bekalmu untuk kematian. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.